minta untuk membuat soal, nanti kita diskusikan kembali bagaimana sistemnya gitu ya. Tapi untuk sementara ini simulasi itu akan dijadikan nilai UAS gitu. Jadi mohon untuk diperhatikan supaya tidak ada miskom karena RPP yang kalian buat ada yang sudah betul, ada yang masih banyak salah. Gitu. Silakan Bu Iti sudah co-host belum ini? Atau sudah ya? Ini Bu Hiti mulai punyanya rombelnya Mbak Alvia. Punya Mbak Siti Rahayu. Kita mulai ya. Ini betul ada halaman cover, jadi yang belum ada halaman cover silakan diberikan halaman cover. Nanti halaman cover ini boleh diberikan di depan link YouTube nanti video yang pertama gitu ya. Mau dibuat resmi seperti ini atau mau dibuat model yang lainnya boleh. Kemudian ini sudah betul juga. Ini yang kemarin Bu Heti bagi ke kalian ya. Bu Heti itu share screen-nya belum jalan. Jalan Mbak. Maksudnya belum kelihatan? Udah kelihatan tapi cuma kayak folder gitu, Bu. Belum kebuka? Belum. Gini, sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ini halaman cover, ada yang tidak pakai halaman cover, ada yang pakai ya. Jadi Bu Heti sarankan tetap menggunakan halaman cover. Kemudian ini RPP, kemarin Bu Heti minta untuk ditempelkan dari pembagiannya. Ini sudah ditempelkan, sarannya Bu Heti untuk ini cukup 1 spasi saja, jangan 1,5 atau 2, karena nanti menghabiskan space gitu ya. Kemudian, di sini metodenya ada eja, kemudian Mbak Siti menambahkan permainan atau simulasi, ada diskusi, penugasan, dan ceramah. Kemudian pendekatan saintifik. Nah, media atau buku di sini yang pertama buku guru dan buku siswa. Ini sebetulnya Bu Hiti sering bilang untuk tidak dijadikan acuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang mengambil dari ini boleh. Hanya ini bukan acuan satu-satunya. Kita lihat nanti di pembelajaran inti. Kemudian medianya, ini ada media kartu huruf. Maka kalau ada kartu huruf, kalian harus mempersiapkan desainnya yang nanti akan dimasukkan di langkah pembelajaran. Kemudian media gambar keluarga juga ini harusnya ada gambar keluarganya nanti di di kegiatan inti. Untuk satuan pendidikan ini boleh kosong karena kalian belum ada di SD mana gitu ya. Kemudian kelas semester harus ada, temanya apa, subtemanya apa, pembelajaran 1, bahasa Indonesia 1 hari 2 kali 35 menit. Nah ini sesuai, jadi jangan banyak-banyak untuk alokasi waktunya, segini cukup ya. Karena nanti kalian simulasinya cukup 5 sampai 7 menit untuk membuat videonya. Nanti ada video yang dipercepat, jadi yang pokoknya jangan dipercepat. Kemudian ini KI-nya, dan ini adalah KD-nya. KD-nya adalah kosakata dan ungkapan. Peserta didik dapat menyebutkan siapa saja anggota keluarga masing-masing. Betul tidak ini indikatornya? Ada yang bisa menjawab?
Atau Mbak Siti bisa menjawab? Suara Bu Hedi terdengar ya? Ya, Bu, terdengar. Ya. Ya, ini itu kan kompetensi dasarnya merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri dan keluarga secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Terus kemudian indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan siapa saja anggota keluarga masing-masing. Nanti itu ada foto, Bukan. jadi nanti guru. Bukan, ini indikator berarti kita berbicara indikator dari KD-nya. KD-nya adalah kosakata dan ungkapan. Apakah dalam menyusun indikator itu kosakata dan ungkapan tidak dimasukkan? Bagaimana Bu? Mohon maaf putus-putus. Jadi ini kan kita turunan dari KD ke indikator. Tadi Mbak Siti itu kan menjelaskan bahwa mengambilnya hanya perkenalan diri, yaitu menyebutkan siapa saja anggota keluarga. Nah, pertanyaan Bu Heti, untuk merinci kosakata dan ungkapan, apakah itu tidak dijadikan indikator? Itu nanti di kosakatanya nanti setelah itu Bu, peserta didik dapat memahami cara mengeja kata. Nah, itu nanti ada penjelasannya di situ, susunan dari kata-kata misalnya ibu. Nah, itu nanti di bawahnya itu, Bu. Oke. Pertanyaannya Bu Heti, apakah kosakata tersebut memang tidak dimasukkan ke indikator atau harus dimasukkan ke indikator? Mungkin yang Menurut lainnya saya, bisa menjawab. Gimana Mbak Siti? iya, harusnya kosakatanya dimasukkan ke dalam indikator. Ya, oke. Jadi tahu ya, ini semuanya yang membuat RPP, lihat KD dan indikator. Pembuatan indikator itu berasal dari kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah merinci kosakata dan ungkapan. Logikanya indikatornya itu ada, kalau mau dijadikan 4 bisa, yaitu kosakata, perkenalan keluarga, ungkapan perkenalan keluarga gitu ya. Boleh secara lisan atau tulis. Jadi bisa yang satu adalah kosakata secara lisan, yang kedua adalah ungkapan secara lisan, yang ketiga adalah kosakata dengan tulis, yang keempat adalah ungkapan dengan tulis. Ini contoh menurunkan KD ke indikator. Jadi kalau kalian membuat indikatornya sudah salah, nanti ke dalam-dalamnya salah. Paham yang Bu Heti jelaskan? Sampai di sini ya? Paham ya? Halo, yang lainnya? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Iya, paham, Bu. Karena apa? Indikator ini nanti yang menentukan evaluasinya kalian itu apa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, jika indikatornya 4, maka minimal tujuan pembelajaran itu juga 4. Sesuaikan dengan apa yang tadi menjadi turunannya dari KD. Gitu ya. Kalau seperti ini tidak kelihatan mana kosakata dan mana ungkapan. Maka indikator dan tujuan pembelajaran yang ini punya Mbak Siti itu masih salah. Gitu. Walaupun idenya Mbak Siti sudah benar, itu nanti ke arah pembelajarannya seperti apa itu sudah benar. Hanya untuk penulisan atau menurunkan dari KD ke indikatornya itu masih salah, belum tepat. Kemudian ini adalah materi pembelajaran. Materi pembelajarannya yang pertama harusnya di sini ya, materi pembelajarannya adalah kosakata. Yang kedua adalah ungkapan. Yang ketiga adalah metode membaca menulis permulaan. Yang keempat baru kemudian nanti memperkenalkan diri dan keluarga. Gitu, atau keluarga gitu ya. Keluarga itu nanti ada siapa? Ada ayah, ibu, adik, kakak gitu. Paham sampai di sini? Silakan dicatat ya. Yang tidak memperhatikan itu nanti berpengaruh dengan nilai kalian. Tinggal pilihannya kalian mau dapat nilai bagus atau tidak. Kemudian pendekatan metode dan model pembelajaran. 3 hal ini boleh semuanya harus ada, boleh
meninggalkan salah satunya. Misal pendekatan dan metode sudah cukup, model pembelajaran misalnya tidak perlu, berarti tidak usah. Tapi kalau misalnya ada, itu lebih bagus lagi gitu. Tetapi ini semua harus masuk di langkah-langkah pembelajaran khususnya di kegiatan inti. Ini pendekatannya adalah scientific. Ini sudah betul ya? Belum, ini salah punyanya Mbak Siti. Scientific itu 5M menurut Permen 81A. Bu Heti pernah menjelaskan ini ya. Ada mengamati, menanya. Silakan yang belum paham boleh dicatat, ditulis ya, atau nanti boleh melihat video yang di recording ini. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, bukan mengasosiasi. Mengasosiasi sudah tidak digunakan. Jadi kita ikuti permen yang sudah ditentukan. Setelah mengumpulkan informasi, yaitu mengolah informasi. Setelah itu mengomunikasikan. 5 itu. Nah, modelnya dia menggunakan kontekstual. Pada saat kalian menentukan pendekatan, metode, dan model, apakah itu ngarang? Ada yang bisa menjawab ini karena kalian sudah membuat ya. Apakah kalian hanya mencontek dari RPP lainnya misalnya? Atau kalian bisa menjelaskan ke Bu Heti untuk menentukan mana pendekatan, mana model, dan mana metode? Silakan siapa yang mau menjawab? Halo? Ini pesertanya ada banyak loh ya. Ada yang bisa menjawab ini? Pendekatan, metode, dan model pembelajaran diperoleh dari mana? Di mana? Bagaimana cara kalian menentukan bahwa itu adalah model, bahwa itu adalah metode, dan bahwa itu adalah pendekatan? Ayo, mahasiswa PGSD. Dari 100 lebih mahasiswa, nggak ada yang mau ngomong? Saya, Bu. Ya, Fahri, silakan Fahri. Nah, gitu. Yo. Menurut saya itu pendekatan sama model sama. Jadi misal contohnya model itu model PBL, problem yang pemecahan masalah. Nah, itu sama dengan pendekatan saintifik. Contoh pendekatan saintifik itu mengamati, misal kita guru itu mencoba mengamati ikan di akuarium. Nah, terus ada menanya kenapa. Bukan itu pertanyaan Bu Heti Fahri. Pertanyaannya Bu Heti adalah, bagaimana cara menentukan bahwa saintifik itu merupakan pendekatan, bukan model? Bagaimana cara menentukan bahwa kontekstual itu bukan pendekatan, tetapi dia adalah model? Bagaimana menentukan bahwa metode itu adalah metode eja? Kenapa metode eja itu bukan model eja? Bisa jawab? Nggak tahu. Jawabannya, ketiga ini berbeda. Pendekatan, model, dan metode itu berbeda. Kalian pada saat tahu bahwa metodenya itu adalah eja, suku kata, itu dari mana? Dari teori yang kita kemarin pelajari kan? Betul? Ada sumbernya kan? Maka eja itu kan masuknya metode sesuai dengan teori. Jadi seperti tadi yang Fahri sebutkan ada PBL, ada problem based learning, ada project based learning, PJBL ya. Itu namanya model. Kenapa dikatakan model? Karena ada sumbernya. Maka pada saat kalian membuat RPP, itu semua ada sumbernya. Bukan ngarang atau mencontek dari RPP yang ada. Nah, ini kaitannya, terima kasih Fahri tadi yang sudah mencoba menjawab ya. Baik, Bu. Ini kaitannya apa Bu Heti sering tidak menyetujui kalian melihat dari atau mencontek dari buku siswa dan buku guru. Karena otak kalian akhirnya kosong. Artinya kalian tidak bermodalkan apa-apa, hanya mencontek yang ada. Setelah itu ditanya, zong tidak tahu apa-apa. Tahu maksudnya ya?
Jadi buku guru dan buku siswa itu digunakan oleh guru untuk mempermudah guru dalam mengajar, tetapi tidak untuk mahasiswa. Karena Bu Heti waktu itu pernah ikut revisi kurikulum juga, waktu di Bogor ya, membuat RPP juga. Jadi itu RPP yang Bu Heti buat belum tentu kalian paham. Tetapi Bu Heti lebih suka kalian membuat versi yang berbeda dengan runtutan yang sama. Maka Bu Heti sering menyarankan buku guru, buku siswa hanya untuk template-nya, untuk latihan. Oh, jenis ini berasal dari ini. Maka saya punya ide dari ini ke ini. Maka RPP, pembelajaran kelas rendah dengan RPP yang lainnya, mata kuliah yang lainnya, itu jelas berbeda. Kalian melihat dari buku guru dan buku siswa, itu berarti RPP-nya akan sama. Gitu. Paham ya di sini ya? Jadi semuanya itu dilihat dari sumbernya, bukan ngarang. Kalau kalian membuat RPP masih ngarang, berarti nanti kelihatan di langkah pembelajarannya. Oke? Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini yang untuk orientasi religi, Bu Heti jarang membahas tentang ini. Tentang apersepsi. Apersepsi bisa apa saja. Yang penting kalian di situ ada persensi, ada doa gitu ya. Kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia misalnya mau diberikan. Tapi kalau Bu Heti penganut yang tidak wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya, kecuali kalau sekolah kalian memang mewajibkan. Oke ya. Kemudian ini ada ice breaking. Ice breaking-nya adalah menyanyikan lagu ABC. Sesuai tidak dengan tema? Temanya kan keluargaku. Ya, tadi ya. Ice breaking-nya ABC. Yang betul apa ice breaking-nya? Atau menyanyikannya lagu apa? Ayo, mikir gitu aja nggak bisa. Iya, benar. Yang kayak 1, 2, 3, aku sayang ibu. Ayo, nyanyinya gimana, Fahri? 1, 1, aku sayang. Iya, benar, Mbak. Aku sayang. Nah, kayak gitu, Bu. Ya, benar. 1, 1, aku sayang ibu. Nah, ini tuh ya, kalian itu bilang, oh itu tuh nyanyian anak TK, anak SD loh. Kalian tuh calon guru SD, harus banyak menguasai lagu. Iya kali kita mau mengenalkan ayah ibu lagunya A, B, C, D, E, ya nyambung nggak ya gitu ya? Gitu. Nah, jadilah guru yang cerdas tidak berpatokan pada apapun gitu, supaya kalian idenya bisa keluar semuanya. Gitu. Apalagi mahasiswa PGSD itu kan pilihan semua, harusnya bisa lebih berpikir dengan maksimal lah ya gitu ya. Kemudian ini adalah inti. Nah, ini punyanya Mbak Siti, ini ada sintak. Jadi dalam inti kalian menerapkan saintifiknya, bukan. Semua tadi diterapkan, hanya di sini di tulisannya kalian boleh menuliskan sintak atau menuliskan saintifik. Artinya, misal gini, pada awal pembelajaran guru bertanya kepada peserta didik tentang kegiatan sebelum berangkat sekolah. Dalam kurung apa ini? Menanya, ya kan? Saintifiknya ya. Nah, kalau di Mbak Siti ini dia memfokuskan sintaknya. Boleh tidak? Boleh tidak kalau fokus sintak? Halo? Loha? Sintak itu ini tadi model kontekstual ini. Sintaknya model kontekstual. Mbak Siti sudah bagus, ini sudah tahu sintak. Betul tidak kalau dia mengedepankan sintaknya? Boleh atau tidak? Tinggal jawab boleh atau tidak. Boleh. Apa? Boleh. Boleh. Tapi saintifiknya ada di dalamnya. Jadi sintaknya ada yang pertama konstruktivisme. Sarannya Bu Heti jangan warna merah ya. Ditebalkan saja warna hitam. Kalau merah itu seperti salah atau menantang. Yang kedua, ayo berdiskusi itu apa Mbak Siti?
Halo Mbak Siti? Iya, Bu. Untuk yang ayo berdiskusi itu kegiatan mengajak berdiskusi, Bu. Itu Oke, jadi nanti pembagian. ini bukan sintak kan? Mbak Siti? Halo? Halo, iya Bu, bukan. Bukan kan? Kalau bukan maka ini dihilangkan. Langsung saja, kok ini habis 7, 4? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Harusnya di sini 8, bukan Mbak Siti? Ya, Mbak Siti sendiri juga bingung ya. Bu Heti lanjutkan, ada konstruktivisme, ada student center learning. Nah, ini apakah guru sebagai fasilitator bagi siswa itu adalah sintaknya juga? Kalau sintaknya itu berarti ini yang ayo mengamati juga dihilangkan. Langsung kalau hanya fokus ke kontekstualnya berarti kontekstualnya yang ditebalkan. Nah, kita lihat di sini. Pada awal pembelajaran, guru bertanya kepada kepada peserta didik tentang kegiatan sebelum berangkat sekolah. Peserta didik diarahkan untuk mengamati gambar keluarga yang guru siapkan. Silakan gambarnya diletakkan di sini. Jadi RPP semua yang belum ada gambarnya diletakkan di sini supaya lebih menarik. Saran Bu Heti, tidak usah kalian mengambil dari buku siswa. Ambillah dari internet gambar keluarga. Atau tadi sesuai janjinya Mbak Siti dari foto keluarga ya. Nah, kemudian guru meminta siswa menyebutkan, nah ini harus konsisten, mau peserta didik atau siswa. Tadi Mbak Siti gayaan menggunakan peserta didik ya, tapi lanjutannya menggunakan siswa. Jadi harus konsisten, mau menggunakan peserta didik atau menggunakan siswa. Guru meminta siswa menyebutkan gambar apa saja yang ada pada gambar keluarga. Nah, menyebutkan gambar apa saja itu yang dimaksudkan itu apa? Apakah gambar ayah, ibu, adik? Lah itu belum disebutkan di sini. Karena tidak ada gambarnya apa. Kemudian selanjutnya guru menjelaskan huruf penyusunan. Penyusunan huruf atau huruf penyusunan ini? Pada kata yang berkaitan dengan anggota keluarga menggunakan kartu huruf. Mana kartu hurufnya? Nah, di sini diberikan juga kartu hurufnya. Selanjutnya, guru menjelaskan cara memperkenalkan diri dan keluarga yang baik dan benar. Bagaimana cara menjelaskannya? Apakah perlu? Menurut saya ini tidak perlu. Ini diberikan nanti untuk akhir pembelajaran. Sama, ini nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Ini dihilangkan. Kita masuknya langsung ke berdiskusi. Diskusi menggunakan kartu huruf. Silakan nanti Mbak Siti yang memperbaiki ya. Kemudian ayo berlatih juga dihilangkan. Jadi kegiatan inti itu sebaiknya ada kegiatan kelompok dan ada kegiatan individu. Kita lihat punyanya Mbak Tunjung ya. Kelihatan enggak punya Mbak Tunjung? Belum, Bu. Belum? Oh berarti ini Bu Heti tutup dulu mungkin ya. Ini contoh punyanya Mbak I, saya habiskan dulu. Untuk penilaian, ini tadi kosakata dan ungkapan dan metode eja. Di mana letak penilaian penggunaan metode ejanya Mbak Siti? Tahu teorinya metode eja kan? Ini bagi semua yang menggunakan teori metode eja ya. Kalau yang menggunakan metode eja, kemarin latihannya bagaimana? Misalnya, makan. Atau tadi ya, ibu. IBU. Huruf terpisah-pisah. Huruf I, huruf B, dan huruf
Di sini belum ada ini. Di sini prakteknya juga belum ada, di penilaiannya juga belum ada untuk implementasi metode EJA-nya. IBU, kemudian I, kemudian BU, ibu, kemudian ibu. Jadi pertama adalah huruf, yang kedua adalah suku kata, yang ketiga adalah kata. Nah, itu harus ada di sini supaya Bu Heti bisa melihat mana yang mau dijadikan metode EJA. Di langkah pembelajaran ini Bu Heti belum melihat pengajaran metode EJA-nya bagaimana. Padahal yang dibutuhkan adalah seperti itu. I, B, U, Bu, ibu. A, Y, ayah, H, ayah gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini masih salah banyak punyanya Mbak Siti. Sampai dengan penilaiannya. Penilaiannya juga sama, belum memperlihatkan menggunakan metode EJA, juga belum memperlihatkan menjawab dari indikator yang tadi dibuat, yaitu tulis dan lisan. Bagaimana cara mencari tahu kalian untuk evaluasi? Caranya adalah kalian cari di Google sebanyak-banyaknya. Misalnya, cara menilai menggunakan metode EJA. Searching aja, kan kalian pinter tuh dalam hal searching ya. Langsung nanti jebret ada jawabannya. Kalian tinggal mau pilih yang mana? Mau yang menggunakan rubrik atau yang menggunakan rumpang. Teknik rumpang itu seperti ini. Pertanyaan, kemudian ada titik-titik-titik itu rumpang. Ada yang isaian singkat. Nah, itu semua bukan ngarang juga, tetapi ada teorinya. Gitu. Tapi Bu Heti belum lari ke teori, nanti kalian pusing lagi ya. Artinya adalah kalian harus pada saat kalian nanti akan mengajarkan kepada siswa atau simulasi, itu indikator menjawab, evaluasi menjawab dari indikator yang kalian buat. Gitu loh. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Paham atau tidak paham ini? Ngomong toh. Coba bilang, paham atau tidak paham? Paham, Bu. Terus yang lainnya paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, yang paham. Tanya Mbak Puji, coba. Mbak Puji apa yang? Yaitu mengenai evaluasi penilaiannya, Bu. Harus pada penilaiannya harus menggunakan metode yang digunakan pada kegiatannya agar kegiatan pembelajarannya pada penilaiannya bukan metodenya ya. Tapi maksudnya adalah tadi sebetulnya bukan metodenya tapi lebih kepada menjawab dari indikator maksudnya Bu Heti. Oke, mungkin yang paling tidak Mbak Puji sudah maksud ya apa yang Bu Heti sampaikan ya. Iya, berarti nanti evaluasinya berdasarkan dengan apa yang akan diajarkan kepada siswa gitu ya. Selanjutnya Bu Heti akan menunjukkan punyanya Mbak Tunjung. Ini punya Mbak Tunjung sudah agak bagus ini. Silakan diperhatikan ya. Sebentar, Bu Heti lihat peserta dulu. Nah, ini punyanya Mbak Tunjung Tamarin. Ini sudah bagus, hanya tidak selengkap tadi punyanya Mbak Siti ya. Ada metodenya, metode bunyi, ada pendekatannya saintifik, kemudian medianya mana di sini? Media dan bukunya belum ditunjukkan apa. Kemudian ini RPP-nya, ada KI, ada KD.
Bu Heti tidak memutuskan apakah kalian hanya KI 3 dan 4 saja atau KI 1 atau 2. Yang penting adalah KD-nya. Jadi terserah untuk penulisan KI KD. Boleh tadi yang 3, 4 boleh, yang 1 sampai 4 juga boleh. Nah, KD-nya mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan, duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, dan lain sebagainya. Indikatornya di sini mendemonstrasikan posisi duduk yang benar saat membaca. Yang kedua, mendemonstrasikan jarak antara mata dan buku saat membaca dengan benar. Nah, apakah indikator di sini sudah benar? Mana Mbak Tunjung? Saya, Bu. Ya, sudah benar atau belum? Masih kurang 1, Bu. Apa yang kurang? Yang itu tentang membacanya, metode bunyinya. Ya, metode bunyinya kan memang tidak masuk ke indikator, tapi di sini paling tidak dia. Oh, ini bacaannya yang belum ada ya? Iya, Bu. Nanti tambahkan ya. Kemudian tujuan pembelajaran, ada yang menggunakan melalui, ada yang menggunakan dengan. Semuanya boleh asalkan di situ bisa terbaca tujuan kalian itu seperti apa. Di sini melalui metode bunyi siswa dapat membaca huruf, suku kata. Nah, tadi tidak sesuai dengan indikator yang di sini. Karena kan di sini mendemonstrasikan posisi duduk, berarti di sini harusnya kan melalui apa? Jadi kita mengikuti ini dulu, menurunkan indikatornya. Kalau indikatornya yang diturunkan itu mau ada 2, berarti dari posisi duduk ini dan membacanya di mana. Kalau misalnya tadi indikator membacanya itu ada yang ketiga, berarti melalui metode bunyinya ada di nomor 3. Paham ya? Tapi kembali lagi tujuan pembelajaran itu tidak harus 3, tapi bisa lebih dari 3. Boleh banyak. Tapi minimal 3 jika indikatornya 3. Kalau indikatornya 2, boleh tujuannya 3, tapi ini tidak nyambung indikatornya karena di sini melalui lembar kerja secara berkelompok siswa dapat mempraktikkan posisi duduk dengan benar saat membaca. Nah, ini harusnya yang tujuan pembelajaran pertama. Paham ya? Paham sampai sini ya? Paham, Bu. Kemudian, ya, ini pendekatan dan metode. Ada pendekatan saintifik, oke. Strateginya pembelajaran kooperatif, salah. Pembelajaran kooperatif itu adalah model kooperatif learning, ini sama. Strategi dan model kooperatif learning ini sama. Jadi ini dicoret punyanya Mbak Tunjung ya. Metodenya ceramah, diskusi, dan penugasan, oke. Model kooperatif learning-nya itu jenis apa? Ada banyak sekali kooperatif learning. Ada STAD, ada Jigsaw, ada TGT, ada apa lagi? Ada banyak lah ya, ada banyak yang di sini harus disebutkan. Misal STAD, Student Team Achievement Division, berarti dia ada pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok yang menggunakan model ini loh. Apa kalian masih semester rendah jadi ini ya susah menangkapnya? Susah nggak sih menangkapnya? Penjelasan dari Bu Hiti ini? Coba Lumayan, ngomong. Bu. Lumayan, susah. Ya sudah, yang dianggap susah kita lewati aja ya. Yang penting nanti kalian paham tentang implementasinya membaca kelas rendah. Kemudian materi pokoknya. Di sini yang pertama adalah posisi duduk yang benar, posisi membaca, posisi duduk yang benar saat membaca, jarak mata dengan buku yang benar saat membaca buku, dan yang ketiga adalah membaca menggunakan metode bunyi. Bukan membaca dengan metode bunyi, tetapi materi pokoknya adalah membaca dan metode pembelajaran, yaitu metodenya adalah metode bunyi gitu. Nanti kalau kalian menggunakan metodenya adalah metode global, berarti menggunakan metode global gitu. SAS ya gitu, menggunakan bukan menggunakan tapi metode SAS.
Maka di materi pokok itu nanti ada. Jadi punya Mbak Siti tadi yang belum ada adalah bahan ajarnya. Artinya dia tidak ada teksnya. Dia tidak ada teori tentang metode eja tadi, metode eja ya. Tidak ada metode eja. Yang ketiga, dia tidak menunjukkan bagaimana cara membacanya. Jadi bahan ajar yang tadi punyanya Mbak Siti itu belum ada. Kita nanti bisa lihat punya Mbak Tunjung materi yang disebutkan di sini apakah ada atau tidak. Dan kalian bisa cek di RPP kalian sendiri, materi pokok ini sudah kalian jabarkan belum? Jadi di RPP ini semua saling berkaitan. Kalau sampai ada yang terlepas berarti ada yang salah dengan RPP kalian gitu. Kemudian ini adalah kegiatan pembelajarannya. Ada pendahuluan. Nah, ini juga menyanyikannya A, B, C, benar atau tidak, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalian akan mengambil tema tentang apa. Kemudian, nah ini benar ini, seperti ini. Nah, ini Bu Heti sarankan gambar ini diambil dari Google, jangan dari buku siswa. Supaya kalian tahu bagaimana cara membuat buku siswa, yaitu kita mengambil sumber-sumber yang lain. Nah, untuk gambar silakan di bawahnya kalian tulisi sumber dari mana. Jadi kalau kalian mengambil dari buku siswa, buku guru berarti akan kelihatan. Kalau dari Google, www apa gitu ya, silakan di sini dituliskan juga sumbernya siapa. Siswa, ini tadi siapa? Mbak Tunjung ya? Halo Mbak Tunjung. Iya, Bu. Ya, Bu Eti mau nanya ini observasi itu apa? Untuk apa? Ini bim salah bim abrah gedabrah tiba-tiba ada observasi. Saintifik juga bukan, metode juga bukan, model juga bukan. Mengamati, Ini Bu, apa harusnya. observasi? Bukan observasi. Ya, betul. Mengamati ya. Nah, ini yang sudah benar ini. Mengamati, menanya. Menanya apa yang kalian lihat? Guru membahas tentang tulisan yang ada di gambar, kemudian dengan menyebutkan huruf-huruf dari kalimat baca buku. B-A, C-A, baca. Ini kan bunyi ya, jadi beda dengan eja. B-U, K-U, buku. Nah, ini tadi punya Mbak Siti belum ada tentang ini. Sehingga tadi tidak tahu punya Mbak Siti itu bacaannya apa, kata yang mau dimasukkan apa, itu belum jelas. Siapa yang RPP-nya masih seperti ini? Masih seperti punya Mbak Siti, nanti diperbaiki menjadi seperti ini ya. Kemudian guru membunyikan huruf-huruf dari kalimat. Kalau tadi punya Mbak Siti itu sudah bagus menggunakan kartu huruf ya, maka gambar kartu hurufnya boleh ditempelkan. Kalau ini tidak menggunakan kartu huruf, maka di sini hurufnya tidak ada yang ditempelkan. Ini B, A, C, A. Ini ada ya. Baca, buku. Kemudian guru merangkai huruf menjadi suku kata. Walaupun harusnya dia menyampaikan merangkai dan mengupas. Tidak ada suku kata atau kalimat. Paham Mas Irzan? Paham, Bu. Paham ya? Kemudian guru merangkai suku kata menjadi kata. Baca, buku. Guru merangkai menjadi kalimat. Baca, buku. Gitu. Kemudian guru meminta siswa bersama-sama untuk membaca kalimat baca buku seperti yang dilakukan oleh guru. Ini, kemudian ini tadi ada gambarnya, kemudian harusnya ini di bawah sini ada tulisannya. Kalau misalnya dia teksnya ya, baca buku. Tapi kalau hanya gambarnya saja juga boleh. Selanjutnya, mengumpulkan informasi, mengomunikasikan. Nah, pertanyaannya Bu Heti, apakah di RPP kalian semua sudah berkelompok kegiatannya? Berkelompok dan individu sudah? Mbak Asmani Sudah, Bu. Oke. Yang lainnya juga sudah ya? Sudah, Bu. Kemudian ini sampai ke mengomunikasikan. Kita lihat
dari A sampai dengan Z. Nah, ini media atau hanya kan kartu. Jadi kita membuat itu nama sampai Z itu bukan media, tapi itu adalah bahan ajar. Paham ya? Jadi kalau seperti tadi RPP-nya berarti tadi itu bukan media. Kecuali kalau dijadikan kartu huruf. Kartu huruf itu boleh kotak saja, boleh gambar segitiga, boleh gambar apa? Lope-lope dan lain sebagainya. Itu namanya kartu huruf. Kemudian gulungan kertas berisi kalimat. Apakah tadi ada langkah pembelajaran di kegiatan inti menyebutkan siswa diberikan gulungan kertas berisi kalimat? Ada, Bu. Mbak Tunjung? Di nomor? Tidak ada nomornya. Oh ya, ini ya. Secara individu siswa maju mengambil gulungan dan membaca kalimat dengan menggunakan metode bunyi. Oke, berarti ini bisa dijadikan media. Kemudian media gambar, betul. Teks bacaan sakit mata, ada di mana teks bacaannya? Di bagian lampiran di bawah, Ya, Bu. benar. Kalau sakit mata, ada di sini enggak? Di langkah pembelajarannya enggak? Ada ya? Guru membacakan teks bacaan sakit mata, betul, sudah disebutkan. Jadi ini punya Mbak Tunjung bukan simsalabim, yang simsalabim hanya huruf abjad ini. Ini pun juga belum tahu nanti Mbak Tunjung mau menggunakan kartu huruf atau hanya ini merupakan hanya sumber bacaan. Bisa dijawab Mbak Tunjung? Niatnya saya itu mau menampilkan pakai kertas, Bu. Pakai kartu ya? Iya. Ya, kalau begitu nanti dimasukkan di sini ya. Yang ini, A, C, A, dan ini yang lainnya itu juga kamu berikan tempelan walaupun hanya sedikit, maksudnya hanya satu untuk memperlihatkan bahwa kamu menggunakan kartu tersebut gitu ya. Baik, Bu. Oke, sudah bagus. Kemudian ini sumber belajar. Nah, ini sudah masih fokusnya ke buku guru, buku siswa. Yang lainnya ini sudah ada tambahan, bagus. Walaupun tambahannya masih sedikit ya, tapi ini sudah bagus. Daripada seperti tadi sumber belajarnya hanya buku guru dan buku siswa. Artinya kalian hanya fokus di buku guru, buku siswa. Gitu. Jadi sekali lagi bukan Bu Heti itu anti dengan buku guru, buku siswa, tetapi kalau kalian sedang belajar silakan tinggalkan dulu buku guru, buku siswanya, tapi kalian punya ide sendiri bagaimana cara menerapkannya. Nanti kalau kalian melihat buku guru, buku siswa, kalian loh kok di buku siswa begini, tapi kok saya mau buat begini, saya harus bagaimana? Padahal harusnya di pikiran kalian harusnya, oh saya mau buat ini. Jadi saya hanya melihat saja di buku guru, buku siswa. Gitu loh harapannya Bu Heti. Bukan terus dijadikan contoh semuanya gitu. Kemudian ini penilaiannya ada observasi, tes tertulis, rubrik. Kita lihat lampiran. LKPD 1. Ini tugas kelompok ya, bagus. Ada 6 kelas kelompok anggota. Simak teks bacaan sakit mata, bagus. Di sini ada teks bacaan siswa kelas 1. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini itu dengan tulisan dengan mengeja atau tidak mengeja, Mbak? Membunyikan atau tidak? Tidak, Bu. Karena? Kenapa tidak? Karena jawabannya adalah karena pembelajaran mengeja sudah selesai di langkah pembelajaran tadi. Sehingga di sini siswa mengerjakan apakah yang dibaca tadi sudah paham atau belum paham. Gitu ya. Jadi di sini teks bacaan ini boleh berbeda dengan yang tadi diajarkan. Tetapi untuk melatih membaca seperti yang diharapkan, harapannya teks bacaan itu yang diberikan tadi Mbak, yang dijadikan judul ini loh, judulnya apa tadi? Sakit mata. Ini judulnya apa Mbak? Sakit mata, benar ya? Betul, Ya. Bu.
Ya, ini teks bacaannya betul. Pertanyaannya juga sudah betul. Tapi jangan terus ikut ini semua ya, karena ini sesuai dengan indikatornya. Indikator kalian belum tentu sama. Ada yang kognitif dan ada yang keterampilan. Nah, kita lihat yang keterampilan. Tadi KD-nya itu KD berapa sih? 3 atau 4? 4, yaitu keterampilan. Nah, kalau keterampilan, dalam membaca ini boleh, ini kan adalah soal kognitif ini ya, boleh disertai soal kognitif, silakan. Tetapi yang wajib ada adalah ini. Rubrik untuk mendemonstrasikan posisi membaca yang benar. Oke, rubrik ini digunakan untuk kegiatan kelompok atau individu, Mbak Tunjung? Halo, Mbak Tunjung? Halo, Tunjung? Untuk kegiatan kelompok, Bu. Nah, padahal yang diperlukan justru yang ini untuk kegiatan individu. Artinya, penilaian yang justru digunakan berhasil atau tidak dari KD-nya kalian. Ingat ya, kiblatnya adalah KD. Kalau KD-nya kalian itu 3, ini KD-nya 4 ya. Kalau kalian KD-nya 3, berarti evaluasinya itu lebih kepada isian atau kognitif. Tapi kalau KD-nya kalian itu adalah 4, berarti fokusnya adalah rubrik. Nah, kalau rubrik ini digunakan malah untuk kelompok, ini masih salah, harusnya ini untuk individu. Gitu. Mendemonstrasikan posisi membaca yang benar. Harusnya rubrik yang Bu Heti harapkan adalah rubrik membaca menggunakan metode eja. Mbak Tunjung, metode bunyi Mbak Tunjung. Paham Mbak Tunjung? Paham, Bu. Ya. Jadi setelah tadi ada teks bacaan, itu harapannya siswa dapat membaca dengan menggunakan metode bunyi ya. Bunyi. Kriterianya boleh 2, karena dia siswa kelas rendah. Semuanya, sampai dengan metode SAS pun, itu juga boleh kriterianya hanya 2. Paham di sini? Kita lihat rubriknya. Kalau kalian ada yang membuat rubrik, apakah rubrik itu benar atau salah? Kita bahas kalian ya. Di sini ada kriteria. Kriteria ini sebetulnya dari teori, tapi sekali lagi kalau kalian bingung meresapi apa yang Bu Heti sampaikan, karena itu kan nanti urusannya kalau kalian mau skripsian ya, Bu Heti sampaikan ini dulu. Untuk skor baik sekali, baik, cukup, dan perlu pendampingan, kita lihat. Skor 4, siswa mampu mendemonstrasikan posisi tubuh yang tepat saat duduk dengan mandiri. Tepat itu yang seperti apa? 30 derajat jaraknya atau bagaimana gitu ya. Nah, di situ belum disebutkan ya Mbak Tunjung ya. Jadi silakan ditambahkan di sini. Kemudian di sini nanti kita bermainnya ke derajatnya itu. Misalnya siswa masih tetap membaca menggunakan 20 derajat, 10 derajat, 5 derajat misalnya ya. Berarti itu skornya berbeda-beda. Kemudian kemampuan mendemonstrasikan jarak yang tepat antara mata. Siswa mampu mendemonstrasikan jarak yang tepat antara mata dan objek saat apa ini? Membaca dengan mandiri. Nah, ini juga berikan kata kerja yang bisa membedakan. Gitu. Jadi kalau kita belajar tentang membaca menggunakan metode bunyi, berarti intinya adalah kita bisa menyebutkan bunyi itu dengan tepat. Misalnya tadi ya, b, a, c, a. Kalau siswa bisa tulisannya b, h, a, b, a, c, h, a, c, a, berarti itu dianggap siswa sudah mampu. Gitu. Paham sampai di sini atau bingung? Mbak Rizky Putri? Rizky Putri?
Maharani? Nggih, Bu. Paham? Nggih. Nggih apa? Mulai paham, Bu. Mulai paham ya? Tadinya berarti belum paham tadinya? Dereng. Oh, dereng. Allah, kasihan. Oke, sudah ini selesai dua RPP. Ada yang mau ditunjukkan RPP-nya? Mungkin Ibu punya saya, merasa punya saya sudah benar Ibu, tolong ditunjukkan gitu. Bagian mana yang salah, siapa yang mau seperti itu? Punya siapa yang pede? Jadi kalau rombel kakak tingkat kalian kemarin ya, saya tanya, apakah kalian melihat dari buku siswa dan buku guru semua? Rata-rata jawab iya, nggak apa-apa jujur. Tapi besok pada saat perbaikan jangan melihat dari buku guru dan buku siswa. Siapa yang sudah membuat RPP yang tidak melihat dari buku guru, buku siswa? Ternyata ada yang mengakui, Ibu punya saya. Terus Bu Heti cek, ternyata memang sudah bagus. Hanya ada sedikit yang salah dan akhirnya sudah diperbaiki gitu. Nah, di kelas ini Bu Heti tanyakan lagi juga, apakah ada yang pede bahwa yang dikerjakan sudah bagus? Artinya kalau pede berarti sudah paham, Bu Heti malah senang. Ada? Ada enggak? Muhammad Nu siapa? Saya 19 ini Muhammad Nu siapa? Hayat, Bu. Nu siapa? Nur Hayat, Bu. Ya, sudah paham belum? Sudah mulai tercerahkan, Bu. Oh, sudah mulai tercerahkan. Alhamdulillah. Berarti selama ini ada di jalanan yang gelap gumbita ya. Bu. Ada lagi? Mas Arif Bijaksono yang kelihatan rambutnya saja. Mas Arif? Nggih, sudah cukup paham, Bu. Sudah mulai ada gambaran untuk merevisi. Memang wajahmu memang nggak dilihatin ya? Enggak, Bu. Malu. Enggak, karena tadi sinyalnya putus-putus, jadi suaranya kurang bisa tapi kedengar ini suaranya jelas. udah jelas banget, Bu. Coba mau lihat wajahnya, boleh nggak? Boleh, Bu. Kalau boleh. kelihatan. Cilu. Oke. Oh, kumisnya lagi tebal-tebalnya ya? Nggih, Bu. Iya. Nggak apa-apa. Tapi katanya suruh manjanginnya jenggot, jangan kumis ya. Jenggotnya udah mulai panjang juga sih, Bu. Oh iya, alhamdulillah, Syekh Arif. Ya, oke. Siapa lagi? Rizal Fatoni? Sudah jelas Rizal Fatoni? Mana Rizal? Mas Arif, sudah jelas Mas Arif? Ketua Hima kita? Sudah lumayan paham, Bu. Sudah lumayan tuh berarti belum nih. Apa ya, yang maksudnya kan pelaksanaannya, Bu, kan materinya berbeda dengan punya saya. Takutnya nanti pas pelaksanaan bisa tepat gitu, Bu. Benar. Betul. Makanya berarti gini pertanyaannya Bu Hiti. Sekarang kalau dilihat dari materinya kalian, kira-kira bagian mana yang kalian sulit untuk memikirkan jalan keluarnya bagaimana? Materinya siapa? Nggak tahu juga. Nanti tahunya setelah mengerjakan ya. Mas Randy, sudah jelas Mas Randy? Alhamdulillah, Bu, sudah, Bu. Alhamdulillah. Yang paling susah bagian apa, Mas Randy? Mungkin menerapkan metodenya ya, Bu. Benar. Jadi nanti intinya adalah menerapkan metode ada di langkah pembelajaran dan juga ada di evaluasinya ya. Oke? Hanya evaluasinya nanti berbeda, ada yang bunyi, ada yang eja, ada yang suku kata, ada yang kata gitu. Oke? Terus terima kasih Mas Randy. Lainnya sudah jelas? Kalau sudah mungkin selesai saja ya. Atau mau diperlihatkan
mengingatkan satu lagi RPP. Apa, Mbak Asma? Cukup, Bu, mungkin. Cukup, Bu, mungkin. Yang lainnya juga sudah cukup? Ya, harapan Bu Heti kalian sudah paham hari ini. Kemudian diperbaiki, Mbak Diah ya, diperbaiki. Kemudian dikumpulkan mau hari apa? Ini pertemuan ke-13 ya. Boleh dimatikan dulu itu mungkin ya. Suaranya maunya siapa? Oh, Asmania ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Bukan. Waduh, mau. Jadi, ini pertemuan ke-13. Harapannya berarti kapan diperbaiki? Kapan Mbak Alfia? Perbaikannya berapa lama Mbak Alfia? Halo Mbak Alfia? Mbak Fahma? Mbak Hasanah? Mana sih kok nggak kelihatan? Atau kalian punya ide mau dikumpulkan kapan? Izin masuk Bu seminggu lebih. Seminggu? Izin masuk seminggu boleh, luring ya? Enggak. Nah, izin masuk Bu seminggu. Oke. Kalau seminggu berarti pembuatan videonya harus cepat seminggu paling enggak? Ikut teman-teman Bu gimana? Ya, nggak apa-apa gini. Karena kan sebetulnya pengumpulan simulasinya itu tidak harus cepat-cepat. Kita ada minggu tenang nggak sih? Sesuai jadwal? Ya, Bu. Ada seminggu atau 2 minggu? Biasanya seminggu ya. Kita buat aja seminggu, berarti kalian paling tidak punya waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu untuk membuat videonya. Nanti videonya, caranya karena hanya 5-7 menit ya, kalian boleh percepat bagian depan, misalnya nama saya Arif Fahmi, rombel sekian gitu. Bukan, nama saya ini, Bapak akan mengajarkan tentang tema ini gitu ya. Kita akan belajar membaca menggunakan metode ini gitu. Baik anak-anak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Sehat kan? Gitu ya. Jadi waktu nanti kalian membuat videonya, hilangkan image-image kalem atau aduh rambut saya kurang bagus nih. Aduh, ini. Jadi yang kemayu atau yang kegantengan gitu tuh dihilangkan dulu. Yang penting adalah pembelajarannya dengan maksimal gitu ya. Nah, nanti untuk presensi, kemudian doa dan lainnya cukup ditulisi saja di sampingnya. Jadi harapan Bu Heti, kalian ada di depan, kemudian di belakang ada papan gitu. Nah, papan itu untuk siap-siap kalian akan menjelaskan apa kepada siswa gitu. Jadi nanti kalau kalian mau mempercepat, itu boleh ditulisi saja di situ. Cukup nanti presensi, doa, dan apa gitu. Kemudian, baik kita akan menyanyikan lagu apa tadi? Sayang Ibu ya, betul ya. Ya, satu-satu terus gitu dipercepat gitu ceritanya ya. Aku sayang Ibu, gitu dipercepat lagi gitu. Kemudian nanti lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Apakah kalian tahu tentang keluarga gitu? Nah, itu cara mengajarkannya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ibu RPP-nya luring atau daring? Ibu simulasinya luring atau daring? Nggak usah dibahas, yang penting kalian paham. Mau itu luring, mau itu daring, itu mengikuti. Yang penting kalian bisa membuat RPP dan kalian bisa mempraktekkan menjadi guru yang baik. Gitu. Percuma RPP-nya baik, tapi tidak bisa mengajarkan siswa dengan baik. Gitu ya. Jadi lakukan pembuatan video itu dengan maksimal dan latihan kalian membuat video yang baik itu seperti apa, yang bagus seperti apa. Kemudian di situ nanti cara menuliskan ininya kan di situ nanti kalian link ya karena dia masuk ke YouTube ya.
nanti kalian filenya ditulisinnya nama, rombel berapa, nama, absen gini ya, gimana sih? Absen, nama, rombel, terus dosen pengampu. Nanti soalnya pembelajaran kelas rendahnya ada di, enggak deh, pembelajaran kelas rendahnya yang di bawah, yang di nama, karena nanti kalau orang searching gampang. Contoh simulasi, berarti gini, nomor, nama, rombel, kemudian simulasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah, gitu ya. Kemudian nanti cover yang di depan tadi diletakkan di depan. Yang pertama. Sampai di sini sudah jelas? Mbak Alfia sudah paham ya? Bu, saya izin bertanya. Siapa ini? Lisandra, Bu. Suaranya kok nggak keras ya? Lisandra, Bu. Oh iya, Lisandra. Silakan, Lisandra. Bu, yang punya saya itu kan dapat yang 4.6, itu menulis teks dengan menggunakan huruf kapital dan seterusnya itu, serta tanda titik dan tanda tanya itu loh, Bu. Itu apakah huruf kapital dan tanda titik tanda tanyanya itu dalam satu teks atau dalam satu gimana? Teks? Oh iya. Supaya kasih, tidak Bu. menghabiskan lahan. Apalagi? Bu, Ya. izin bertanya. Aisyah ya? Ya. Nah, setiap mahasiswa kan mendapat KD, ada yang pengetahuan, ada yang keterampilan. Nah, itu saya dapatnya itu pengetahuan. Dari tadi kan yang ditampilkan keterampilan. Nah, itu nanti di penilaian itu, ini kan dapatnya KD pengetahuan, itu nanti tetap ada penilaian keterampilan atau Nggak ada. boleh tidak usah. Berarti pengetahuan saja yang dibutuhkan. Terima kasih. Tapi kembali lagi kalau memang dibutuhkan tidak apa-apa. Tapi yang penting esensi 3 itu adalah kognitif. Pertanyaan ya. Tapi esensinya yang keterampilan itu adalah rubrik. Nah, kalau kalian yang salah itu begini. Punya kalian keterampilan tapi nggak ada rubrik. Adanya hanya soal uraian, itu yang salah. Dan sebaliknya, punya kalian 3 titik artinya kognitif tapi malah penilaiannya rubrik. Nah, itu yang salah. Tapi kalau dua-duanya ada lebih baik. Sebetulnya amannya dua-duanya. Kalau kalian bingung memutuskan saya harus memberikan penilaian kognitif atau psikomotor atau keterampilan gitu ya. Oke, Mbak Isa, paham ya? Terima kasih. Senang nih Bu Hiti kalau banyak yang bertanya, artinya kalian sudah punya ini pandangan, sudah punya pemikiran. Tapi kalau kalian diam aja kayak waktu itu, nah Bu Hiti tuh marah karena jangan-jangan kalian ini zong banget gitu loh, dan Bu Hiti sedihnya di situ. Percuma dong Bu Hiti ini sampai berkeringat gitu ya, sampai lipstiknya habis, sampai ya gitu alainya gitulah ya. Terus apa lagi, ada pertanyaan? Bu Heti, izin bertanya, Bu. Oh ya, oke, Rifda. Terkait video pembelajaran yang besok dibuat itu ada durasi maksimalnya nggak, Bu? Ya kan tadi Bu Hiti udah ngomong tuh, udah berkali-kali, Rifda. Berapa, Lisandra? 5 sampai 7 menit, Bu. Rifda kemana aja dari tadi, Rifda? Maaf, Bu. Ya, oke. Apalagi? Sri Rizky mau tanya? Ini saya kan dapat KD yang 3.1 mengenai menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan yang cara duduk wajar, kemudian jarak antara mata dan buku dan sebagainya. Kan itu kalau dijelaskan kan berarti ada 6 kegiatan di ininya loh, Bu, di KD-nya. Nah, itu saya kan ambil di tema 2, subtema 4. Itu cuma menjelaskan beberapa kegiatan saja. Itu sebaiknya ikut di KD yang
dibagikan oleh Ibu atau kita pilih beberapa saja? Tetap yang dibagi Bu Heti. Kenapa KD Bu Heti bagi? Supaya kalian nggak mentok dari buku siswa dan buku guru. Bu Heti udah ngomong tuh berkali-kali. Jadi kalau pertanyaannya adalah ngikuti Bu Heti atau ngikuti buku guru buku siswa, jelas harus mengikuti buku Bu Heti atau penjelasan dari Bu Heti. Karena apa? Bu Heti di sini sedang mengajarkan kalian untuk membuat RPP sampai dengan penerapan sesuai dengan mata kuliah yang sekarang sedang ditempuh. Sehingga dari KD-nya apa? Turunan indikatornya pun juga yang berkaitan dengan apa pembelajaran kita, yaitu membaca permulaan siswa kelas rendah. Oke, paham ya Mbak Sri Rizky ya? Terima kasih, paham Bu. Ya, oke. Apalagi? Itu yang tadi Bu Heti maksudkan. Kalau kalian terlalu fokus kepada buku yang sudah ada, maka kalian bingung mau menerapkannya yang mana. Padahal Bu Heti sudah ngomong berkali-kali, tinggalkan buku itu, fokus coba ke pembelajaran kita. Salah-salah pun itu sudah ada rambu teori yang kemarin kita bahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Gitu ya. Kalau di buku siswa kan belum tentu itu sudah dibahas di perkuliahan. Jadi intinya adalah tugas terakhir ini adalah untuk mengumpulkan jadi satu sampai ke dalam simulasi ini. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah tak ada? Fahri, sudah jelas Fahri? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah jelas semuanya, maka Bu Heti tutup ya untuk hari ini. Mungkin ini adalah... Oh ya, mau masuk. Siapa? Mbak Syafa'atun. Izin bertanya, Bu. Kan saya mendapat KD 4. Nah, itu saya meminta siswa seperti untuk menggambar gitu, Bu. Tapi untuk penilaiannya itu nanti harus ada disuruh untuk seperti metode yang saya dapatkan atau boleh sesuai yang indikator, Bu? Ya, indikator itu harus yang sudah diturunkan. Jadi evaluasi itu diturunkan dari indikator. Jadi tidak mungkin evaluasi itu muncul sendiri, tetapi dari indikator. Artinya adalah indikator disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti yang tadi Bu Heti sudah jelaskan tentang kosakata dan ungkapan ya. Kosakata dan ungkapan juga itu ada kaitannya dengan membaca bunyi. Membaca itu berarti kan secara lisan. Tadi. Gitu. Jadi semuanya diturunkan dari KD ke indikator ke evaluasinya. Nah, evaluasi itu kiblat atau menjawab dari indikator. Kalau sampai evaluasi yang kamu buat itu tidak sesuai dengan indikator, artinya RPP kamu itu salah. Paham? Paham, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Apalagi? Ya, Mbak Rizka, silakan. Nah, gitu loh, tanya terus. Tapi tujuan pembelajarannya boleh 2 aja, Bu. Tujuan pembelajaran itu kan mengikuti indikator. Jika indikator kamu itu cukup 2, maka tujuan boleh 2. Tapi kalau indikatornya itu ternyata minimal ini, tujuannya minimal 3 gitu. Minimal itu artinya kalau indikator boleh banyak, tujuan boleh banyak dari indikator. Oke, Mbak Rizka? Silakan, siapa lagi? Sudah? Sudah. Kalau sudah, seperti yang tadi Mas Arif Fahmi minta ya, kita perbaiki dalam waktu 1 minggu sesuai dengan jadwal kuliahnya kalian masing-masing. Ini Komting sudah memastikan siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Setelah ini nanti laporan ke Bu Heti ya. Kemudian untuk pengumpulan RPP-nya besok sudah tidak menggunakan Google Drive, tetapi ke Elena untuk RPP-nya. RPP yang sudah fixnya ke Elena, karena itu nanti masuk ke penilaian. Kalau yang kemarin kalian buat itu masih latihan, maka masih bisa tetap Bu Heti buka, nanti bisa Bu Heti lihat perbandingan antara mana yang kalian belum tahu sama sekali dan yang sudah jadi. Gitu. Kemudian setelah nanti minggu depan memasukkan ke Elena, itu otomatis kalian membuat
video. Kalau ada yang bertanya, Ibu besok presensi atau tidak? Tidak, karena presensinya Bu Heti lihat dari pengumpulan RPP-nya di Elena. Paham ya? Setelah itu nanti 1 minggu kemudian kalian menuliskan linknya di grup dulu sebelum nanti diunggah oleh Komting ke Elena. Jadi yang dikirimkan ke Elena itu sudah link lengkap pada saat hari ujian bisa jadi itu. Tapi untuk videonya Bu Heti harapkan pertemuan 16 itu sudah bisa Bu Heti lihat. Sebetulnya sih harapannya Bu Heti pertemuan 15. Karena kalau pertemuan 15 Bu Heti lihat 1-2, kalau masih buruknya di bagian apa Bu Heti sampaikan. Oh, ini masih kurang bagus ini. Maka yang masih dengan cara seperti ini diperbaiki. Jadi seperti RPP ini. RPP kalian buat dulu, baru kemudian kita bahas apa tujuannya supaya kalian latihan dulu membuat, setelah itu kalian dapat pencerahan sehingga bisa memperbaiki. Sama dengan video yang kalian buat nanti. Kak Bu Heti tadi sudah mencontohkan videonya ya sedikit ya, tapi nanti secara lengkapnya kan kalian. Kalau misalnya nanti masih ada yang banyak yang tidak sesuai, Bu Heti nanti sampaikan supaya nilai kalian bisa maksimal. Gitu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti kita nanti persiapkan dulu di pertemuan 15 untuk pengumpulan apa adanya. Nanti untuk pemantapannya mungkin di pertemuan 16. Dan nanti pertemuan 16 kita lihat lagi situasi kondisinya, apakah itu bisa untuk pengumpulan akhir atau tidak gitu ya. Nanti kita diskusikan lagi. Oke? Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah semangat hari ini, sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Heti sering menasehati mahasiswa hadapi semuanya dengan senyuman. Yang susah bukan kalian saja, tapi dosen pun juga susah gitu ya, karena harus memikirkan dari 7 rombel atau dari berapa rombel dengan mata kuliah berbeda. Bu Heti kadang lupa ini RPP kelas rendah atau pengembangan atau PKI atau apa yang mata kuliahnya berbeda-beda. Bu Heti rasanya sudah bagi, ternyata yang Bu Heti bagi kelas rendah, yang pengembangan ternyata bukan saya yang membagi gitu ya. Jadi dosen pun juga pusing, sama-sama pusing. Belum nanti kalian pusing ujian, kami juga pusing untuk menilai. Nah, supaya tidak fokus ke pusingnya saja, kita diusahakan untuk melihat hal-hal yang bisa lebih disyukuri gitu. Kalau lagi jenuh, cari hiburan. Jangan dipaksa jangan dipaksa untuk terus-menerus kerja hati, fisik, otak gitu ya. Sesekali kalian juga butuh refreshing supaya bisa segar kembali gitu. Kalau rumahnya dekat kali gitu ya, sungai, silahkan ke sungai. Dekat pantai, silahkan ke pantai gitu ya. Dekat gunung, silahkan ke gunung dan seterusnya. Boleh menghibur diri sendiri. Nah itu biasanya butuh waktu 1 hari, setelah itu nanti kalian harus mindsetnya, setelah ini saya harus fresh, dan semua bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Sekali lagi sebagai calon guru itu semua dilakukan dari hati, jangan grundel, jangan ngedumel, semua hukum alam itu berjalan, kalau kalian lakukan dengan baik, insya Allah hasilnya baik, percaya itu, oke? Semoga kalian sukses semuanya, tidak ada halangan suatu apapun sampai kalian nanti lulus tepat waktu, oke? Itu saja dari Bu Heti. Bu Heti akhiri, sudah pukul 5 ya. Mohon maaf jika selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Ini sekalian seperti penutupan, karena nanti mungkin secara resminya kita hanya melalui chat ya, tapi untuk bertatap mukanya mungkin bisa di sini. Gitu. Tapi kalau kalian ada yang salah dengan Bu Heti sudah memaafkan semuanya. Tidak ada yang salah, hanya pada saat itu kita melihat situasi kondisinya. Gitu. Oke ya? Kita saling memaafkan satu sama lain. Terima kasih juga, ini komting-komting yang luar biasa ya. Mungkin hanya dosen Bu Heti yang kalian bekerja keras, mungkin yang lainnya tidak gitu ya. Nah, Bu Heti juga minta maaf dan terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
Oke, Bu Heti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah gayane guys. Jawab. Oke, sudah ya. Makasih semuanya. Terima kasih Bu Heti. Terima kasih Bu Heti. Terima kasih Bu. Sudah keluar Ibu.